Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu teknik regularisasi melalui augmentasi data atau penambahan dataset. Jadi, teknik yang paling baik agar membuat model itu lebih general dalam memprediksi itu tentu dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data. Sehingga sebelum kita mencoba menggunakan strategi regularisasi, maka perlu diperhatikan yang paling penting itu adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin, memiliki variasi seberagam mungkin dari sisi mungkin antar kelas dan juga dari sisi satu kelas itu memiliki keberagaman yang tinggi sehingga sebisa mungkin kita bisa membuat data itu representatif terhadap populasi sehingga tujuannya agar kita bisa membuat model yang lebih general. Itu yang paling terbaik. Namun kadang-kadang ada keterbatasan, kita memiliki keterbatasan dalam konteks pengumpulan data dalam prakteknya. Dan salah satu caranya adalah kita bisa membuat data palsu dalam tanda kutip dan menambahkannya selama pelatihan. Seperti misalnya pada konteks citra, kita bisa melakukan transformasi data. Nah, perlu berhati-hati dalam konteks transformasi, terutama citra ya. Misalnya pada huruf B dan D, itu kalau kita flip bisa memiliki eh, unsur yang sama. Begitu juga dengan 6 dan 9, kalau kita putar itu bisa memiliki makna yang sama. Sehingga perlu kita memperhatikan teknik transformasi apa yang cocok sesuai dengan kasus. Ini contoh berbagai macam jenis augmentasi data terhadap data yang original. Ini misalnya kucing ya, gambar kucing. Kita bisa membuatnya flip horizontal atau vertikal. Terus kita bisa buat rotasi di sini atau kita berikan blur pada citra, kita pertajam, kita tambah noise, kita bikin lebih gelap, kita buat dia jadi hitam putih grayscale atau kita crop pada bagian tertentu dan kita scaling. Ini salah satu contoh berbagai macam teknik augmentasi atau transformasi yang kita bisa lakukan terhadap citra untuk bisa membuat dataset yang baru. Oke. Nah, memasukkan noise itu juga termasuk dari augmentasi data. Oke. Dan jaringan saraf tiruan itu telah terbukti dia tidak andal dalam menangani noise. Ini menurut Tang Elias Smith pada tahun 2010. Injeksi noise itu juga dapat dilakukan di lapisan tersembunyi, tidak hanya pada saat di input layer atau lapisan masukan, tapi juga kita bisa berikan di lapisan tersembunyi. Nah, strategi drop out yang merupakan teknik regularisasi yang cukup populer itu sebenarnya merupakan proses membangkitkan input baru berdasarkan multiplikasi noise. So, ini yang paling penting ketika kita mencoba mengcomparing atau mengkomparasikan kedua teknik machine learning atau deep learning. So, when comparing machine learning algorithm A and machine learning algorithm B, make sure that both algorithms are evaluated using the same hand-designed dataset augmentation schemes. Okay? Ketika kita mencoba mengkomparasikan machine learning A dan machine learning B atau model deep learning A dan model deep learning B, kita harus make sure bahwa kedua model tersebut itu dijalankan dengan teknik augmentasi yang sama. Karena kita tidak ingin ketika dia berbeda, lalu ternyata salah satu itu misalnya memberikan dampak yang tinggi, ternyata bukan modelnya yang memberikan dampak yang lebih baik, bukan karena model yang lebih advance yang sehingga dia bisa memberikan akurasi yang lebih tinggi, tapi ternyata jangan-jangan itu adalah teknik augmentasinya yang bagus sehingga memberikan dampak yang lebih tinggi. Sehingga make sure kalau salah satu model itu tidak ada augmentasi data, maka ketika kita membandingkan yang satu juga tanpa augmentasi data. Kalau yang satu dia menggunakan augmentasi data, maka yang satunya lagi model yang lain itu juga dipastikan menggunakan teknik augmentasi yang data sama persis. Oke, okay? Oke, itu untuk augmentasi data.